semuanya! Pernah kepikiran gak sih ada cara buat ngejalanin puasa yang gak cuma nahan lapar, tapi malah bikin kita jadi penuh energi? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah pendekatan sahur yang lebih dalam, yang sifatnya spiritual, dan bisa jadi ini bakal mengubah total pengalaman Ramadan kita semua. Mungkin ya, banyak dari kita yang ngerasain hal yang sama kan? Seringnya kita tuh kejebak sama tantangan fisiknya, lapar, haus, terus lemes pas sudah sore. Fokus kita cuma, kapan ya bisa makan lagi? Tapi, gimana kalau ternyata ada cara pandang yang beda? Oke, disinilah kita coba ubah cara pandangnya. Kita bakal lihat gimana caranya puasa itu bisa jadi lebih dari sekedar ujian fisik, tapi justru berubah jadi sebuah pengalaman spiritual yang ngasih kita kekuatan dari dalam. Rasa lemes di akhir hari pas puasa tuh, wah udah kayak langganan ya buat banyak orang. Dan jujur itu bikin ibadah jadi kerasa berat banget. Nah, ini nih problem utama yang mau kita coba cari solusinya bareng-bareng di pembahasan kali ini. Oke, sebelum kita loncat ke sesuatu yang baru, yuk kita lihat dulu praktek sahur yang ya udah jadi tradisi dan umum kita kenal. Ini penting sebagai dasarnya. Praktek-praktek dasar dari sunnah Nabi, kayak mengakhirkan sahur, makan kurma ganjil, itu emang kuat banget dan penuh berkah tentu. Tapi, ternyata nih, banyak yang belum sadar kalau itu tuh baru sebagian kecil aja dari gambaran besarnya. Nah, sekarang kita coba melangkah lebih dalam lagi. Jadi, ada loh amalan khusus dari dunia tasawuf atau mistisisme Islam yang ngasih dimensi lain buat sahur kita, yang melampaui apa yang kita kenal selama ini. Jadi ini udah bukan lagi soal ngisi perut biar kuat nahan lapar seharian. Ini tuh lebih kayak sebuah ritual yang dirancang buat menyelaraskan badan, pikiran, dan jiwa kita. Nyiapin semuanya buat ibadah yang ada di depan mata. Kalau dilihat-lihat, langkah-langkahnya sebenarnya simpel. Tapi maknanya itu dalam banget. Fokusnya itu bukan di apa yang dimakan, tapi lebih ke gimana cara kita nyiapin diri buat makan, niat di baliknya, dan cara kita nutup sahur dengan penuh kesadaran. Terus, kenapa sih kok harus ngikutin amalan yang spesifik kayak gini? Ternyata, manfaatnya itu jauh lebih dari sekedar nahan lapar sama haus loh. Yuk kita lihat. Nah, yang menarik, amalan ini menyoroti kekuatan yang mungkin nggak kita duga dari garam. Cuma sedikit garam di awal sahur. Katanya nih, ini tradisi kuno dari zaman Nabi Ibrahim, yang dipercaya bagus bukan cuma buat fisik, tapi juga bisa bikin otak lebih encer dan bantu kita ngendaliin hawa nafsu. Nah, poin paling pentingnya tuh ada di sini nih. Ini adalah sebuah metafora yang kuat banget dari hadis. Jelas ini bukan soal usus beneran ya. Intinya tuh, orang beriman makannya secukupnya aja untuk hidup dan ibadah. Sementara yang lain didorong sama nafsu yang kayaknya nggak ada habisnya. Dan hasilnya, wah katanya sih luar biasa. Banyak yang udah coba tuh ngerasa energinya stabil seharian. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan yang biasanya paling berat. Nah, ini dia intinya. Puasa yang ngasih energi, bukan malah bikin kita lemas. Jadi, kalau kita coba tarik benang merahnya ya, praktek-praktek ini tuh sebenarnya kayak ngeframe ulang seluruh tujuan dan pengalaman puasa kita. Ini nih konsep utamanya. Jadi, pas kita makan dan minum sambil terus sadar dan berzikir, kegiatan yang tadinya biasa aja jadi bernilai ibadah. Momen makan bukan lagi cuma buat menuhin kebutuhan badan, tapi jadi latihan spiritual. Ada satu lagi nih wawasan penting. Praktek ini juga ngajarin kita kalau waktu sahur dan beberapa menit sebelum buka puasa itu adalah golden time, waktu-waktu mustajab di mana doa-doa kita punya kesempatan besar banget buat didengar dan dikabulkan. Jadi kesimpulan besarnya gini, kita tuh bergeser dari paradigma sekedar nahan lapar dan haus menjadi terlibat aktif secara spiritual dengan penuh kesadaran. Puasa jadi sebuah perjalanan spiritual yang aktif, bukan pasif. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir ini bukan buat dijawab sekarang ya, tapi lebih buat jadi bahan renungan kita masing-masing. Anggap aja ini ajakan buat kita semua untuk nggak cuma ngejalanin puasa, tapi benar-benar menghayatinya. Menjadikannya lebih bermakna dan transformatif dari sebelumnya.